Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, untuk video hari ini saya akan membahas sesuatu yang cukup besar juga, bahwa akan masih banyak pemain-pemain besar yang masuk ke Bitcoin, dan hari ini ada berita besar banget. Lalu juga saya akan membahas analisa teknikalnya Bitcoin, juga akan bahas tentang Elon Musk yang kemarin coba nge-tweet lagi. Semua itu akan saya bahas di video ini. Jadi kalau misalnya teman-teman penasaran, langsung aja kita mulai videonya. Stay tune terus sampai akhir, oke? Oke guys, tapi sebelum teman-teman mulai video ini, teman-teman boleh aja pause dulu dan nonton video sebelumnya, karena semalam saya ada buatin video yang membahas tentang rekomendasi 3 koin yang teman-teman wajib untuk perhatikan di bulan Juli ini. Jadi itu video yang bisa membantu teman-teman, siapa tahu bisa cuan untuk trading short term kan. Karena saya udah kasih semuanya secara teknikal dan fundamental. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik, pause dulu video ini, nonton video sebelumnya. Atau kalau bingung, saya akan kasih linknya di description box di bawah, oke? Sip, kita langsung mulai video hari ini, let's go. Jadi seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap dulu. Secara global market cap cryptocurrency ada di angka 1,37 triliun dolar atau turun sekitar 3,91%. Bitcoin sendiri ada di angka 32.858 dolar atau turun 4%. Ethereum ada di angka 2.063 dolar atau turun 6,3%. Binance ada di angka 281 dolar atau turun 4%. Cardano di 1,31 dolar atau turun 2,7%. Dogecoin ada di angka 2,24 dolar atau turun 1,25%. Oke, sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Kita akan bahas secara teknikal dulu sekarang ya. Kalau misalnya teman-teman yang sudah subscribe dari kemarin-kemarin, harusnya udah tahu saya mengatakan kemungkinan yang bisa terjadi adalah seperti ini, M, kemudian baru kita naik. Tapi M-nya selesai di mana kita nggak bisa menentukan ya guys. Yang penting bentuknya seperti huruf M itu. Bisa jadi yang terjadi di sini, karena di beberapa hari terakhir belum ada perlawanan yang signifikan dari bull-nya atau dari para pembeli. Kelihatan dari pergerakan harganya turun, lalu flag, turun lagi, flag. Jadi belum ada perlawanan dari para pembeli. Dan kemungkinan besar para pembeli akan melirik di area trendline di sini pertama, baru rebound lagi. Atau kedua, bisa jadi melihat ke area support di sini sekitar 31.500, baru ada orang-orang yang tertarik untuk membeli. Nah, itu adalah beberapa opsi yang bisa terjadi sekarang. Dan kalaupun memang huruf M ini tidak terjadi, seperti ini nggak terjadi, kemarin juga saya ada kasih opsi kedua yang bisa terjadi adalah seperti ini guys. Kalau secara daily chart sebenarnya kita ada membentuk seperti channel ya. Nah, ini adalah channelnya. Opsi kedua yang bisa terjadi juga adalah kalau misalnya kita masih tidak tertahan supportnya di sekitar sini, kita akan turun lagi untuk retest di channel bawah ini, baru kita naik lagi. Itu adalah dua opsi yang bisa terjadi, dan saya tidak masalah opsi manapun yang terjadi. Saya nggak masalah karena saya sistemnya long term ya, investnya long term. Jadi kita nyicil aja, nggak usah terlalu pusingin untuk pergerakan harga short term atau jangka pendek. Kalau misalnya teman-teman yang trading ya pastinya perlu ya untuk melihat pergerakan harganya dan pola yang terbentuk seperti apa. Untuk sekarang kayaknya belum ada perlawanan dari bullnya, tapi kemungkinan di dua area ini akan ada terjadi perlawanan. Dan uniknya lagi, saya menemukan bahwa di daily chart sebenarnya kita bisa melihat terjadi divergence guys. Nah, divergence di sini di indikator RSI ya, atau Relative Strength Index. Di sini terjadi lower low di pergerakan harganya, sedangkan di RSI itu lower high. Jadi itu adalah disebut divergence, dan ini adalah bullish divergence. Jadi kemungkinan momentum bear-nya sudah mulai melemah, atau para penjual sudah mulai kehabisan tenaga untuk mendorong harga ke bawah. Tapi bukan berarti juga dari sini langsung meroket. Bisa jadi kita masih bisa aja membuat satu lower low lagi seperti yang tadi saya sebutkan,
untuk retest channel di bawah baru naik lagi. Pada intinya, divergence itu hanya menunjukkan bahwa momentum penjual itu sudah mulai melemah, itu aja. Dan itu bisa menjadi indikasi yang positif. Oke? Sekarang kita bahas topik utama hari ini adalah dari Jerman, yang dimana institusi di Jerman yang bergerak di bidang investasi bernama Special Funds ini, ada sekitar 4.000 perusahaan yang bergerak di Jerman yang bergerak di bidang investasi dan bernama Special Funds ini sekarang sudah diperbolehkan untuk berinvestasi di Bitcoin. Nah, kenapa ini sebuah berita yang besar? Karena teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi di sini dijelaskan ya, a new law allows Special Funds a favorite investment vehicle for German institution to invest in crypto assets for the first time. Jadi untuk pertama kali Special Funds adalah kumpulan 4.000 perusahaan institusi tadi yang bergerak di bidang investasi. Sekarang diperbolehkan untuk pertama kalinya untuk invest di kripto. Market experts estimate that up to $415 billion could flow into crypto assets as a result. Jadi kemungkinan besar akan ada sekitar 415 miliar dolar yang akan masuk ke market cryptocurrency kalau semua perusahaan 4.000 perusahaan tersebut berinvestasi di Bitcoin. Karena mereka diperbolehkan untuk mengalokasikan sebesar 20% asetnya hanya boleh maksimal 20% dari aset mereka ya ke crypto aset. Dan total aset yang mereka punya ya sekitar 1,8 triliun euro atau dalam dolar itu sekitar 2,2 triliun. Jadi itu bukan uang yang kecil, guys. Tapi saya perlu ingatkan teman-teman, kemarin juga kan kita udah bahas ada 650 bank dari US yang memperbolehkan banknya itu menawarkan Bitcoin ke para nasabahnya. Itu adalah pemain-pemain besar yang bakalan masuk nanti ke Bitcoin. Ada Stephen Cohen, kemarin ada George Soros yang bakal masuk juga, sekarang ada dari Germany yang masuk juga. Tapi yang perlu saya pesan ke teman-teman, semakin banyak institusi besar yang masuk ke ranah kripto ini, akan semakin banyak manipulasi yang terjadi. Mereka ini bukan orang-orang bodoh gitu guys. Mereka pasti pengen mendapatkan harga semurah mungkin. Karena kalau harganya makin murah, mereka cuannya makin besar. Dan mereka mempunyai kemampuan untuk menggerakkan harga. Itulah makanya kenapa semakin banyak institusi besar yang masuk, semakin rentan akan manipulasi. Dan saya perlu pesan ke teman-teman untuk jangan terlalu berpatok pada pergerakan harga di jangka pendek. Kita perlu melihat ke belakang layar apa yang terjadi. Apa yang pemain-pemain besar ini lakukan. Kalau mereka bilang kripto ini scam, kripto ini bakal turun, kripto bakal jadi menebar vote ya. Tapi mereka sendiri membeli, berarti kan mereka sebenarnya hanya pengen mendapatkan harga lebih murah. Dan teman-teman jangan sampai tertipu dengan hal-hal seperti itu. Oke? Saya yakin Bitcoin ke depan akan membuat banyak sekali orang-orang kaya baru. Selama teman-teman masih yakin, mentalnya masih kuat untuk tetap hold dan cicil terus. Oke, jadi itu saya perlu pesan ke teman-teman, semakin banyak institusi besar yang masuk, maka akan semakin banyak manipulasi yang terjadi. Dan kita hanya perlu kuatin mental, pokoknya intinya cicil aja terus. Karena kan toh kita sudah memakai uang dingin untuk berinvestasi di kripto ini, harusnya ya. Oke. Berita kedua juga datang dari Amerika Latin, yang dimana ada sebuah Bitcoin exchange yang bernama Mercado di Amerika Latin itu mendapatkan suntikan dana sebesar 200 juta dolar dari SoftBank. Jadi ini juga menjadi salah satu exchange Bitcoin terbesar di Amerika Latin. Dan mereka mengatakan cryptocurrency were no exception to that trend in Brazil, and generally speaking in Latin America, billions of people are realizing that digital asset and cryptocurrency are both innovative emerging technologies and are efficient in storing value. Dan rata-rata di Amerika Latin itu permintaan untuk pembelian Bitcoin itu melesat makin tinggi. Dan di sini dikatakan Mercado Bitcoin will use the funds to expand its offering and invest in new infrastructure. Jadi uang yang disuntik 200 juta dolar ini akan dipakai untuk expand dan
membuat infrastruktur yang baru, istilahnya untuk berkembang lah, biar exchange-nya makin berkembang. Kemudian juga like other cryptocurrency exchange, Mercado Bitcoin has registered tremendous growth this year. Roughly 700,000 users have signed up to use the platform in 2021. Jadi pada tahun 2021 saja ada sekitar 700.000 pengguna baru di exchange ini. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri, semakin hari itu semakin banyak orang-orang yang pengen membeli Bitcoin. Kalau misalnya teman-teman jual sekarang, jangan sampai nanti nyesel belakangan, oke? Dan saya pengen kasih lihat ini hanya untuk pengetahuan umum aja bagi teman-teman. Ini adalah kalender monthly return-nya Bitcoin. Jadi ini adalah return bulanan dari Bitcoin. Dan saya cukup tertarik melihat hal-hal seperti ini karena ini adalah data ya. Dan ini bisa dipertanggungjawabkan, ini fakta, bukan opini seseorang. Ini bisa dipertanggungjawabkan dan memang sesuai dengan realita. Dan bisa kita lihat bahwa sebenarnya di bulan Juli ini kita termasuk bulan-bulan yang cukup oke. Karena dari tahun 2011 sampai tahun 2020 kita ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali hijau. Dalam artian dalam tahun 2011 sampai 2020, dalam rentang waktu itu ada 6 tahun yang kita hijau atau naik. Dan itu ya cukup baik lah ya. Dibandingkan kalau misalnya teman-teman lihat di Agustus, ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang merah. September juga kurang baik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 malah yang merah. Jadi Agustus dan September siap-siap buat teman-teman yang investor, bakal harus teruji lagi mentalnya. Karena secara data Agustus dan September bukan bulan-bulan yang baik untuk cryptocurrency. Tapi setelah itu teman-teman bisa lihat Oktober, November, Desember ini adalah bulan-bulan emas untuk market cryptocurrency, terutama di November dan Desember ya. Ke Oktober 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali sama kayak Juli ya. Kalau November 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya rata-rata 7 sampai 6 kali November dan Desember ini hijau terus ya. Jadi kemungkinan besar pada akhir tahun kita akan melihat ya at least ada kenaikan yang cukup signifikan lah untuk Bitcoin ya. Tapi itu hanya prediksi sesuai dengan data yang ada ini. Kemudian juga ada berita yang cukup lucu datang dari Elon Musk ya, yang dikatakan Elon Musk latest attempt to pump Dogecoin fails miserably. Jadi intinya ya, kemarin Elon Musk mencoba lagi untuk nge-pump Bitcoin tapi dia gagal total istilahnya. Dan anehnya, nah ini kan tweetnya dia, release the Doge. Jadi mungkin, release the Doge. Jadi kan dia coba lagi nge-pump gitu ya. Dan juga ada lagi baby Doge do. Agak aneh ya gitu ya tweetnya. Tetapi yang naik bukan Dogecoin, malah yang naik adalah Baby Doge. Ini adalah salah satu meme coin, shitcoin, atau apapun lah teman-teman mau sebutnya, koin sampah lah ya. Yang bernama Baby Doge justru itu yang bergerak naik sekitar 200%. Sedangkan Dogecoin-nya kalau kita lihat hari ini malah turun 1,25%. Tidak ada efek apa-apa yang dibawa oleh Elon Musk. Malah Elon Musk itu nggak sengaja, yang mungkin dia pengennya pumpnya Dogecoin, tapi yang ke pump adalah Baby Doge. Tuh, ini pergerakan harganya naik sekitar 200%. Jadi itu juga menunjukkan bahwa sebenarnya Elon Musk ini mulai kehilangan kendali ya atas harganya Dogecoin. Bisa jadi karena kehilangan kendali, bisa jadi juga karena memang kondisi pasar yang tidak menentu dan kondisi Bitcoin yang masih membuat orang ragu untuk masuk ke market crypto, yang membuat harga Dogecoin itu tidak bergerak sama sekali. Kalau kita lihat Dogecoin nih, ya, Dogecoin tidak bergerak sama sekali ya, masih di area sini aja mainnya. Dan untuk teman-teman yang pegang Dogecoin, ya kalau bisa harus intinya sedikit lebih waspada lah ya, karena kita bisa lihat bahwa
Dogecoin ini mau di pump Elon juga belum ada pergerakan signifikan. Tapi ya memang bisa jadi juga karena market sekarang masih cukup lesu ya. Kalau misalnya teman-teman yang sudah memakai uang dingin untuk masuk ke Dogecoin ya sudah aman-aman saja, nggak ada masalah, oke? Ya, video hari ini cukup sampai di sini dulu guys. Terima kasih yang sudah nonton untuk video hari ini. Jangan lupa juga kalau misalnya teman-teman pengen selalu update, follow aja TikTok saya, karena kalau misalnya ada berita-berita terbaru saya langsung upload di TikTok. Kemudian juga follow Instagram saya kalau bisa, bantu. Kemudian juga kalau misalnya teman-teman pengen dibuatin video apa, boleh aja langsung di kolom komentar di bawah, di komen aja. Nanti kalau saya baca, saya kalau bisa saya akan buatkan videonya, oke? Dan terima kasih untuk apresiasi teman-teman semua yang sudah selama ini mendukung saya. Dan semoga saya selalu bisa membuatkan video yang terbaik untuk teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Kita akan bertemu lagi di video besok. Thank you, bye-bye.